Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, di subuh hari yang penuh dengan keberkahan kenikmatan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya, rezekinya, sehingga dengan demikian kita kembali hidup di bumi Allah ini, menikmati apa-apa yang sudah diciptakannya, yang dibentangkannya di alam raya ini. Tumbuhan, udara yang kita hirup setiap saat tanpa kita bayar dan gratis. Kemudian jenis-jenis aneka makanan, laut, darat, sayuran, hewan, ikan-ikanan, daging-daging. Kemudian jenis minuman yang juga bermacam-macam nikmatnya, mulai dari air putih, jus, kemudian juga air-air yang mengandung vitamin-vitamin, semua diberikan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk kita nikmati. Olahlah, galilah terus ilmu-ilmu untuk kemaslahatan hidup manusia. Ini yang disuruhkan Allah. Afala tatafakkarun, katanya. Apakah kamu tidak berfikir? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali manusia yang banyak berpikir. Nah, pada subuh hari ini, mari kita buka kembali hati kita. Hati kita yang selama ini mungkin selalu tertutup oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, oleh pekerjaan-pekerjaan maksiat, karena sesungguhnya maksiat itulah yang menutup pintu hati kita. Yakinlah itu, karena orang yang selalu mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat, karena sesungguhnya yang menutup pintu hati itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tausiah singkat saya pada pagi hari ini, kembali kita mengangkat derajat hidup kaum muslimin dan muslimat dimanapun juga berada, karena sesungguhnya Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatul lil alamin, dan kita sebagai generasi rahmatul lil alamin berkewajiban untuk meneruskan perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Yaitu dengan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, ilmu tauhid, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak bisa kita uraikan lagi jenisnya, beraneka ragam, teknologi, ilmu kesenian, ilmu apalagi biologi. Itu semua sudah terkandung dalam Al-Quran, dan kitalah sebagai generasi penerus untuk menggali semua ilmu pengetahuan itu. Dengan apa? Dengan cara belajar. Meskipun di saat ini kita masih terhalang, batasi oleh peraturan-peraturan yang melarang kita untuk belajar di sekolah karena adanya COVID-19 ini, namun kita masih punya jalan untuk terus menuntut ilmu bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita. Dengan apa? Mungkin melalui internet, juga mungkin melalui sifatnya di dalam lingkungan keluarga kecil, di rumah, bagi orang tua atau kakak-kakak mereka, abang-abang mereka yang lebih pandai dapat mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Nah, disinilah pengelolaan pendidikan dapat dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ilmu-ilmu itu akan bermanfaat jika ilmu tersebut kita amalkan, sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, al-ilmu kas-sajari minas samarat. Sesungguhnya ilmu itu ibaratkan sebuah pohon. Apabila pohon itu tidak berbuah, maka tidak adalah hasilnya.
Al-ilmu bila amalin kassajari minas samarat. Ilmu itu ibaratkan sebuah pohon. Apabila dia tidak berbuah, begitu jugalah dengan ilmu. Apabila dia tidak menghasilkan sesuatu di akhirnya nanti, maka percuma sajalah ilmu yang kita amalkan. Apabila tidak dilakukan, apabila tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari, percuma kita sudah sekolah sampai SMA, S1, S2, tetapi ilmu yang kita dapat itu tidak bermanfaat. Kemudian juga bermanfaat yang lainnya adalah manfaat bagi ibadah kita sendiri. Betapa banyak orang yang tahu ilmu pengetahuan, tinggi ilmu pengetahuan komputernya, tinggi ilmu pengetahuan biologinya mungkin, tetapi mereka kepada Rabb mereka lupa. Kepada Tuhan mereka lupa. Jarang sekali mereka melakukan ibadah, solat. Kemudian juga jarang sekali mereka membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan baik. Ini juga tidak baik. Karena sesungguhnya keseimbangan dunia dan akhirat itu apabila ketika kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum selaras, sehingga apa yang dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Inilah yang sebenarnya. Carilah olehmu akan kehidupan dunia dan janganlah kamu lupakan kehidupan akhirat, sehingga terjadi keselarasan. Hamba Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, teknologi sudah kita dapat, kehidupan yang baik sudah kita dapat, ilmu pengetahuan sudah kita dapat, kedudukan sudah kita dapat, keluarga yang baik juga kita dapat. Yang perlu kita jaga adalah menjaga nama baik dari apa yang kita telah miliki selama ini. Kita menjadi seorang pegawai, apapun kedudukannya. Kita menjadi seorang wirausaha, apapun kedudukannya. Hendaklah kita menjaga nama baik. Menjaga nama baik tersebut adalah sangat penting. Apabila nama baik sudah tidak ada lagi, apabila nama baik sudah jatuh di lingkungan manapun, di pemerintahan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan suatu wilayah, apabila nama baik, kehormatan sudah tidak ada lagi, maka ini berakibat fatal sekali untuk kelanjutan daripada melaksanakan aktivitas kehidupan mereka. Betapa banyak nama baik seseorang jatuh karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misalnya perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada norma-norma agama, sehingga orang lain mengecam, sehingga orang lain mengecap dia sebagai seorang yang tidak berakhlak baik. Dan ini menjadi suatu penyakit bagi diri mereka, dan sehingga orang lain tidak percaya lagi akan akibat akhlak-akhlak yang tidak baik tersebut. Inilah yang perlu kita jaga bersama-sama agar supaya masyarakat kita tidak terjebak dengan hal-hal yang demikian. Setelah kita sebarkan, taburkan dengan bermacam-macam maksiat, akhirnya seseorang mungkin bisa jatuh dalam lembah tersebut. Berapa banyak saat ini sudah tak terhitung lagi korban-korban yang demikian. Untuk itu saudara pemirsa, mari kita jaga. Mari kita tingkatkan, angkatkan derajat hidup daripada generasi-generasi yang akan datang. Mari kita tingkatkan terus, jaga terus agar mereka tidak terbenam kepada kelembah yang hitam. Karena sesungguhnya itu akan menghancurkan generasi kita, lemahkan generasi kita. Akhirnya orang lain yang akan bangkit dan maju, dan kita tercecer jatuh, dihina mereka. Kita tidak mau demikian. Mudah-mudahan tausiah singkat ini akan bermanfaat. Mari kita terus sesuai topik tadi, menjaga ilmu pengetahuan,
mengajar ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu pengetahuan dengan baik, dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan maksiat. Kemudian jika telah mendapatnya, mari kita jaga kehormatan kita agar tidak dihina orang lain, tidak direndahkan orang lain. Demikian akhirul kalam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.